Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sylvie Mehendra Dewi, absen 34 dari kelompok 4, yaitu Kerajaan Melayu. Di sini saya akan mempresentasikan perkembangan Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek, terutama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam perkembangan kerajaan-kerajaan Melayu. Pertama, perkembangan politik. Kerajaan awal. Kerajaan Melayu awal seperti Sriwijaya pada abad ke-7 sampai 13 berkembang sebagai pusat maritim dan perdagangan. Kesultanan Melayu. Setelah runtuhnya Sriwijaya, muncul kesultanan-kesultanan seperti Malaka pada abad ke-15 yang menjadi pusat Islam dan perdagangan di Asia Tenggara. Penyebaran Islam. Islamisasi di Kerajaan Melayu memperkuat sistem pemerintah berbasis hukum Islam. 2. Perkembangan ekonomi. Perdagangan maritim. Kerajaan-kerajaan Melayu berada di jalur perdagangan utama seperti Selat Melaka yang mempertemukan pedagang dari Arab, India, dan Tiongkok. Sumber daya alam. Hasil bumi seperti emas, rempah-rempah, dan hasil laut menjadi komoditas utama perdagangan. Sistem mata uang. Beberapa kerajaan mulai menggunakan mata uang sendiri dalam transaksi ekonomi. 3. Perkembangan sosial dan budaya. Bahasa Melayu berkembang sebagai lingua franca atau bahasa perantara di Nusantara. Sastra dan kesenian. Sastra Melayu seperti Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin berkembang pesat. Arsitektur dan seni Islam. Pengaruh Islam terlihat dalam pembangunan masjid dan istana. 4. Keruntuhan dan warisan penjajahan Eropa. Portugis menaklukkan Malaka pada tahun 1511, diikuti oleh Belanda dan Inggris yang mengurangi kekuatan politik kerajaan-kerajaan Melayu. Pengaruh budaya. Hingga kini budaya Melayu masih kuat dalam bahasa, adat istiadat, dan hukum Islam. Perkembangan kerajaan Melayu membentuk identitas budaya yang masih berpengaruh di Indonesia dan Brunei hingga saat ini. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang perkembangan kerajaan Melayu. Terima kasih, saya tutup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Anissa Dwi Apsari Wirata, saya absen 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana berdirinya Kerajaan Melayu. Jadi, Kerajaan Melayu merupakan sebagai salah satu kerajaan bercorak budaya sempat berada di Indonesia, terletak pada pantai Sumatera Timur. Hal ini menyebabkan Kerajaan Melayu sangat berperan besar dalam penyebaran agama Buddha di Indonesia. Kerajaan Melayu berdiri pada abad ke-7 di Minangga, lalu pada abad ke-13 pusatnya berada di Damastraya, dan pada abad ke-15 berpusat di Pagaruyung. Namun, sayangnya belum ada pasti di sejarah siapa pendiri Kerajaan Melayu. Tetapi, Raja Kerajaan Melayu pertama yang tercatat dalam sejarah yaitu bernama Raya Srimat Trailokya Raja Maulidusana Warmadewa yang berkuasa mulai 1183 Masehi di Damastraya. Faktor-faktor keruntuhan Kerajaan Melayu. Yang pertama ada invasi asing, yaitu serangan dari kerajaan-kerajaan di Sumatera dan Jawa. Yang kedua ada konflik internal, yaitu perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan. Yang ketiga ada perubahan jalur perdagangan. Jalur perdagangan digeser ke Selat Malaka. Yang keempat ada pengaruh agama. Masuknya Islam mengurangi daya tarik pelabuhan Hindu-Buddha. Yang terakhir ada bencana alam. Banjir dan gempa bumi mungkin juga berdampak. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nigustiayu Putu Tasya Pramesti, saya nomor absen 24 dari kelas XDKP 1. Saya akan membahas bagian saya yaitu peninggalan dari Kerajaan Melayu. Jadi ada 3 peninggalan di Kerajaan Melayu yaitu prasasti, bangunan, dan aksara kawi. Untuk yang pertama saya akan membahas prasasti. Untuk di
Kerajaan Melayu ada Prasasti Kedukan Bukit, ada Prasasti Grahi, ada Prasasti Surwaso, ada Prasasti Kuburajo, ada Prasasti Padang Rojo, dan yang paling terakhir adalah Prasasti Batu Sangkar. Sekian. Selanjutnya saya akan membahas tentang adanya beberapa bangunan bersejarah yang ada di Kerajaan Melayu, yaitu Candi Padang Rojo, Candi Pulau Sawah, Candi Bukit Awang Maubia, dan yang paling terakhir adalah Istana Siak yang memiliki banyaknya patung dan komet serta lukisan dan foto-foto kesultanan yang dulunya ada. Sekian, lalu saya akan membahas tentang tulisan aksara Kawi. Untuk di Kerajaan Melayu, banyaknya peninggalan yang biasanya berkembang di suatu wilayah. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi Santi Om.